masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Oh ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Mbak. Ya, saya Tari. Saya Ardi Surya Kurniawan nih Mbak. Bisa dipanggil Pak Ardi, Mas Ardi juga bisa. Panggil Ardi aja sih Mbak biar lebih dekat sama akrab kan. Saya panggil Mas Ardi aja ya. Boleh. Jadi sepertinya Mbak perlu bantuan saya nih Mbak, sehingga Mbak datang kemari menemui saya segala macam. Iya, benar. Saya ini punya permasalahan, Ya. jadi saya butuh solusi dari permasalahan saya ini. Nah, kebetulan saya tuh direkomendasiin sama teman saya buat konsul sama Mas Ardi ini, karena dia sebelumnya juga pernah kesini. Oh teman Mbak, siapa tuh Mbak kalau boleh tahu Mbak? Namanya tuh Anita. Oh Anita ya Mbak. Iya, dia pernah konsul dan dia bilang tuh sangat memuaskan, makanya karena saya bingung gitu kan, dan ini juga udah saya tanyakan kepada teman saya, tapi teman saya pun juga bingung jawabnya, makanya saya harus kesini. Ya Anita itu udah 3 kali dah dia kesini Mbak. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, permasalahan apa yang Mbak bimbangkan sehingga Mbak datang kemari? Permasalahan saya ini sebenarnya di perkuliahan dan pekerjaan ini. Nah, jadi sebelumnya saya ini pernah bekerja di sebuah PT atau perusahaan gitu. Nah, untuk saat ini tuh dia ingin mengontrak saya selama 1 tahun. Makanya tuh saya bingung, karena kan saya kan harus menyelesaikan skripsi nih di tahun ini kan. Saya kan anak semester akhir. Semester 7 ya Mbak ya? Iya benar, makanya saya tuh apakah harus menerima tawaran dari pekerjaan saya ini atau saya fokus pada perkuliahan saya ini agar saya tidak mengecewakan orang tua saya juga. Sebelumnya Mbak ambil jurusan apa nih Mbak? Saya ambil jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi. Untuk pekerjaan yang sebelumnya tuh Mbak bekerja di mana? Belum sih, ini baru pertama kali saya bekerja di perusahaan ini. Udah lumayan lama, sekitar 5 bulanan. Di mana itu Mbak? Di Jalan Adi Sucipto. Oh di situ. Ya, dia itu seperti perusahaan makanan gitu. Jadi saya itu tugasnya di sana tuh seperti ngerekap gitu loh. Nah, lumayan sibuk sebenarnya, cuman ada disampaikan sama perusahaan itu, dia bilang kalau di kontrak setahun itu pekerjaannya juga cukup lumayan nambah. Iya. Jadi gini Mbak, menurut saya nih Mbak, kalau perkuliahan Mbak dengan pekerjaan Mbak tidak terganggu, maksudnya perkuliahan Mbak nih aman, nilai aman segala macam, Mbak masih menyanggupi kuliah sambil bekerja, jasmani dan rohani Mbak masih terjaga, tidak ada keberatan untuk mengerjakannya, sehingga Mbak tidak kecapean gitu bekerja sambil kuliah. Lebih baik Mbak tuh kerja yang freelance gitu Mbak. Oh ya, seperti itu ya. Iya. Sebelumnya saya memang freelance di situ. Oh sebelumnya freelance di situ. Iya. Saya tuh bekerja hanya sekitar 6 jam dan itu pun nggak tiap hari. Betul, freelance sih kebanyakan kayak gitu Mbak. Iya, makanya saya juga lumayan keberatan sebenarnya kalau harus dikontrak gitu kan. Nah, tapi dia itu menjanjikan saya dengan gaji yang cukup memuaskan. Nah, jadi saya sangat menyayangkan sekali jika saya tolak tawaran itu. Menurut saya nih Mbak, lebih baik Mbak selesaikan dulu perkuliahannya. Kan udah semester 7 nih. Iya. Otomatis sudah mau selesai segala macam, agak sibuk juga di kuliah, belum konsul segala macam. Iya, benar. Nanti kalau Mbak perkuliahan sambil kerja yang kontrak itu bisa ganggu nanti. Iya, saya mikirnya juga seperti itu kan, karena saya pasti lebih banyak waktu di pekerjaan. Nah, terus tugas skripsi saya tuh takutnya terjadi terbengkalai gitu kan. Betul. Jadi
gimana gitu solusi dari Mas Ardi ini? Sebaiknya saya memilih menyelesaikan perkuliahan saya dulu gitu ya. Ya, pertama kalau Mbak hendak menyelesaikan perkuliahan dulu atau Mbak ngambil pekerjaan kontraknya itu, satu, reputasi Mbak di pekerjaan bisa berantakan Mbak, dimana Mbak sibuk menyelesaikan perkuliahan, Mbak sambil bekerja, Nggak fokus nih. jadi tidak fokus jadinya kan. Oh, Jadi berantakan pekerjaan, kuliah juga berantakan segala macam. Jadi lebih baik Mbak fokus terlebih dahulu menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, biar dapat IP yang tinggi segala macam kan. Iya benar. Kalau Mbak, saran saya kalau Mbak pengen bekerja itu ya itu freelance itu loh, Mbak. Ya sambil kerja freelance tapi perkuliahan aman. Kalau udah lulus perkuliahan baru Mbak ngambil yang kontrak itu. Gitu. Baiklah Pak, ntar saya coba tanyain kembali sama perusahaan saya itu. Jika dia masih mau menerima saya sebagai freelance, ya saya alhamdulillah. Tapi jika tidak pun ya udah nggak apa-apa, saya tetap fokus sama perkuliahan saya dulu ya. Karena kan orang tua saya itu juga sangat mengharapkan saya bisa wisuda tahun ini. Dan saya nggak mau mengecewakan orang tua saya. Makanya saya memilih untuk perkuliahan aja. Ya. Baiklah. Terima kasih ya Pak ya atas saran dan pencerahan dari Bapak nih, membuat saya jadi kebuka pikirannya gitu kan. Alhamdulillah. Awalnya tuh benar-benar pikiran saya tuh Bingung nggak? iya kayak antara memilih pekerjaan atau perkuliahan, karena kan saya udah sebenarnya tuh udah enak di posisi yang pekerjaan yang ini, yang freelance ini. Nah tiba-tiba tuh ditawarin yang kontrak tuh, nah itu juga membuat saya jadi bimbang gitu loh. Kalau saya menerima ini, apakah saya bisa Sanggup atau enggak gitu kan? konsekuensinya, atau saya tolak, saya takut juga menyesal gitu kan Pak kan. Ya udah, saya udah mendapatkan solusinya ini. Ya Mbak, itu keputusan yang baik sih Mbak kalau Mbak mau menyelesaikan perkuliahannya dulu. Karena kalau Mbak sambil yang kontrak itu biasanya kalau Mbak berhenti mendadak atau nggak sesuai SOP yang berlaku di perusahaan itu Mbak, biasa kontrak berapa, setahun ya? Iya, 1 tahun. Nah, kalau Mbak berhenti belum sampai setahun, Mbak biasanya kena denda atau kena sanksi gitu Mbak. Oh seperti itu ya. Ya. Iya, Gitu. Saran saya ya kembali lagi itu Mbak, kalau Mbak mau perkuliahan sambil bekerja, yaitu freelance itu salah Ya, satu yang solusinya. santai gitu ya, berarti. Ya. Ya, baiklah Pak. Saya cuman ingin menanyakan permasalahan perkuliahan dan pekerjaan saya aja sih, nggak ada permasalahan lain lagi. Boleh sih Mbak kalau Mbak bingung atau gimana datang kemari lagi sama siapa Anita itu nggak apa-apa, aman. Oh iya. Cerita kesini lagi nggak apa-apa. Iya. Baiklah Pak. Saya pamit pulang ya Pak ya. Ya, makasih Terima banyak ya kasih Mbak. ya. Yuk Mbak, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.